Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Trimo Saputra Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Nita Destia bersama rekan saya Nindi Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul keseimbangan. Kesetimbangan di sini kami akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Baik, Nindi Anissa sebagai pemateri 1 dan saya sebagai pemateri kedua. Kepada Nindi Anissa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Anissa, NPM 20110603666. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materi tentang kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, pengertian benda tegar. Benda tegar yaitu benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Dan perlu untuk diingat bahwa benda itu sendiri tersusun atas partikel-partikel kecil. Partikel yaitu ukuran atau bentuk kecil dari benda. Misalkan saja partikel itu kita gambarkan berada pada titik. Partikel dikatakan setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Dan jika dituliskan dalam bentuk persamaan, akan didapat sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton. Jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka partikel itu kemungkinan yaitu 1. Benda dalam keadaan diam, dan kedua, benda bergerak lurus beraturan. Persamaan di atas dapat diuraikan menjadi 3 komponen gaya, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana komponen terhadap masing-masing sumbu yaitu yang pertama, terhadap sumbu X ditulis menjadi sigma Fx sama dengan 0. Yang kedua, terhadap sumbu Y ditulis menjadi sigma Fy sama dengan 0. Yang ketiga, terhadap sumbu Z ditulis menjadi sigma Fz sama dengan 0. Kesetimbangan statik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesetimbangan stabil. Ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Contoh, suatu kelereng yang ada pada wajan masak. Pada kondisi ini, kelereng akan kembali pada kondisi semula ketika wajan diberikan gaya alias digoyang-goyangkan ke segala arah. Yang kedua, kesetimbangan labil. Ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Contoh, suatu kelereng yang ada pada wajan masak akan tetap wajan masaknya diletakkan terbalik. Pada kondisi ini, kelereng akan jatuh atau terpindah jika ada sedikit saja gangguan pada wajan masak. Yang ketiga, kesetimbangan indifferent netral. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Contoh, kelereng yang diletakkan pada suatu lantai yang datar. Di keadaan ini, kelereng yang diberikan gangguan tidak akan berubah titik beratnya. Titik berat kelereng tersebut akan selalu berada di pusat kelereng tersebut. Syarat-syarat kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Yang kedua, resultan momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Untuk keadaan seimbang, titik acuan untuk menghitung momen-momen gaya boleh dipilih sembarang. Tetapi bila ada resultan gaya atau momen gaya, sebaiknya diambil titik pusat, massa atau titik yang diam pada sumbu tetap. Rumus torsi T sama dengan R, F, sin theta. Keterangan T sama dengan torsi, R sama dengan jarak radial dari sumbu ke titik tangkap gaya, theta sama dengan sudut lancip antara garis-garis R dan F. Ini saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang contoh kesetimbangan benda tegar pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemikul buah.
Kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultanya sama dengan 0. Yang kedua, pada ayunan yang diam. Yang ketiga, pada penjual cobek. Yang keempat, pada layar LCD gantung. Yang kelima, pada lampu lalu lintas. Yang keenam, pada jembatan. Yang ketujuh, pada jembatan cantilever. Yang kedelapan, pada jembatan lengkung. Kemudian kita akan melanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, tentukan tegangan tali pengikat beban di bawah. Gambarnya seperti ini ya. Di sini ada tegangan tali 1 dan di sini ada tegangan tali 2. Tegangan tali 1 membentuk sudut 60 derajat, sedangkan tegangan tali 2 membentuk sudut 30 derajat. Di sini ada titik berat beban yaitu 8 kg sama dengan W ya. Sama dengan W. Kemudian kita lambangkan T2 dengan alfa dan T1 dengan beta. Kita menentukan sin atau kosinusnya dengan cara kita tarik garis seperti ini. Di sini kan ada titik ya. Kalau kita gambarkan seperti ini membentuk sudut X dan ke atas sudut Y. Di sini kan sudutnya menjauh ya. Ini seharusnya tegangan tali 2 itu lebih pendek, tapi saya menggambarnya sama, jadi mohon maaf. Kalau dia sudutnya menjauh, itu dilambangkan dengan sin. Jadi terbentuk di sini sin beta, karena kita tadi melambangkan tegangan tali 1 dengan beta. Di sini terbentuk sin alfa. Karena di sini yang diapit ini lebih kecil ya, seharusnya lebih kecil dari tegangan tali B, tegangan tali 1. Di sini terbentuk sudut kosinus A. Kita akan mencari jumlah tegangan ditanya T1 dan T2. Cara mengerjakannya kita ke sini. Nilai tegangan tali 1 atau T1. T1 sama dengan W tadi adalah titik berat benda atau yang 8 kg tadi. W kosinus A per sin A plus B. Kemudian 8 kg dikalikan 10 kosinus 30 per sin 30 plus 60. Kemudian 80 karena cos 30 adalah nilainya 1/2 akar 3. Sin 30 plus 60 adalah 90, sin 90 adalah 1. Jadi T1 sama dengan 40 akar 3 Newton. Kemudian nilai tegangan tali 2. Kita menggunakan W kosinus beta per sin alfa plus beta. T2 sama dengan 80 kosinus 60, karena beta tadi 60 ya, per sin 30 plus 60. T2 sama dengan 80 kosinus 60 adalah 1/2 sin 91, jadi T2 sama dengan 40 Newton. Jadi hasil T1 adalah 40 akar 3 Newton dan tegangan tali 2 adalah 40 Newton. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.